Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul dalam kuliah online ini. Pada hari ini saya Nelly Aulansa Fitri dari MS19G sebagai moderator yang akan memandu presentasi. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu tentang Pintex dan LKBB. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama ada Daria Apriani, yang kedua ada Helen, yang ketiga ada saya sendiri Nelly Aulansa Fitri, dan yang keempat ada Tarisa Putri Bustami, dan yang kelima ada Wahyu Gunawan Carya. Definisi Fintech. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology yang berdasarkan dari National Digital Research mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Sederhananya, fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk Fintech ini biasanya berupa suatu sistem yang dibangun untuk menjalankan mekanismenya dalam transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam Fintech ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah aspek layanan keuangan yang disediakan. Bank Indonesia mendefinisikan Financial Technology atau Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional dari moderat, yang awalnya membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik. Sejarah Fintech. Final teknologi atau Fintech adalah salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan. Alhasil muncullah berbagai model keuangan baru yang dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa pinjaman uang. Kemudian model keuangan baru melalui perangkat lunak Bitcoin yang digagas oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Dalam perspektif sejarah, konsep ini dari pengembangan digagas oleh Fintech sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari aplikasi konsep peer-to-peer P2P yang digunakan oleh Naspers pada tahun 1999 untuk musik sharing. Dari inovasi yang berkembang di sini adalah pengadaptasian prinsip jaringan komputer yang diterapkan pada bidang keuangan. Meski pada mulanya finansial P2P diperuntukkan bagi wirausaha baru dalam mencari investor untuk membiayai bisnisnya. Padahal P2P ini memiliki partisipan yang lebih luas, tidak hanya untuk menginvestasikan uangnya kepada wirausahawan, tetapi dengan banyaknya partisipan yang berkontribusi memasukkan uang, maka kemudian menjadi crowdfunding. Salah satu peran startup Fintech adalah memajukan perkembangan Bitcoin. Dengan begitu, masyarakat yang tidak memiliki akun bank tetap bisa melakukan transaksi pembayaran atau pengiriman uang dengan Bitcoin. Startup Fintech dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dapat menghadirkan
merchant yang menerima pembayaran kartu debit dan kredit dengan biaya rendah. Startup juga membangun infrastruktur perbankan sebagai solusi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Peraturan dan ketentuan dalam industri vintage. Akibat perkembangan vintage yang diprediksikan akan terus naik, BI sebagai pemegang otoritas sistem pembayaran terus mensinergikan beberapa kepentingan melalui 3 hal. Yang pertama, promosi sistem pembayaran yang kondusif. Kedua, mengarahkan industri untuk bergerak secara efisien. Yang ketiga, memperkuat perlindungan konsumen. Sementara ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan Peraturan Nomor 1840 PBI 2016 untuk mengatur proses pembayaran transaksi e-commerce agar lebih aman dan efisien. Peraturan ini juga mengatur memberikan izin dan supervisi penerapan pelayanan pembayaran yang dilakukan oleh principal, provider, pengakuisisi, clearing house, penyedia penyelesaian akhir, dan penyedia transfer dana. Selain itu juga muncul sebuah POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK nomor 77 POJK 01 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan ini dapat diketahui panduan dalam pelaksanaan bisnis vintage pada bagian pinjaman, misalnya saja peer-to-peer lending. Adapun beberapa bagian yang diatur dalam POJK nomor 77 POJK 01 2016 tersebut antara lain kegiatan usaha, pendaftaran perizinan, mitigasi risiko, pelaporan, dan tata kelola sistem teknologi informasi. Peluang, ancaman, dan peran vintage. Peluang. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan. Kedua, mencapai pro-growth dan pro-poor. Yang ketiga, meningkatkan etos kerja keluarga Indonesia. Ancaman. Yang pertama, mengurangi kerja manual. Kedua, keterbukaan informasi dan kejahatan dunia maya. Yang ketiga, kurangnya interaksi manusia. Peran vintage di Indonesia. Yang pertama, mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Kedua, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Yang ketiga, mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17.000 pulau. 4, meningkatkan inklusi keuangan nasional. Kelima, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah. Saya dari Hapriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai resiko di industri fintech, yaitu ada 2. Yang pertama, resiko perlindungan konsumen, di mana pelindungan dana pengguna potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun force majeure dari kegiatan fintech. Kemudian, perlindungan data pengguna, isu privasi pengguna fintech yang rawan terhadap penyalahgunaan data, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti serangan hacker dan lain sebagainya. Yang kedua, resiko di industri fintech yaitu kepentingan nasional, anti pencurian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme, di mana kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh fintech menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme. Dan stabilitasi sistem keuangan perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga alasan fintech dapat berkembang pesat di Indonesia, yaitu yang pertama, fintech memudahkan berbagai proses dalam bidang keuangan. Yang kedua, perkembangan teknologi yang menunjang. Yang ketiga, anggaran bisnis yang fleksibel. Yang keempat, penggunaan teknologi, software, dan big data. Yang kelima, terinspirasi pelaku bisnis sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Wahyu Gunawan. Cakupan bisnis fintech Indonesia. Fintech Indonesia memiliki banyak jenis, antara lain ada startup pembayaran, pinjaman, perencanaan keuangan, investasi retail, pembiayaan, remitansi, riset keuangan. Berikut ada daftar perusahaannya. Untuk bagian pembayaran, Indonesia memiliki perusahaan fintech yang didominasi oleh Veritrans, Doku, Kartuku, IPay 88, dan sebagainya. Untuk bagian investasi, Indonesia memiliki beberapa startup yang memberikan kemudahan akses di bidang investasi ini, seperti Bareksa dan iPod Fund dan xdana.com. Untuk bagian riset keuangan, startup di bidang riset keuangan memang belum berkembang pesat di Indonesia. Salah satu perusahaan yang melayani riset dan data adalah infovesta.com. Untuk bagian pembiayaan,
startup yang bergerak dalam bidang pembiayaan seperti bidang pembiayaan pembentukan uang seperti teman.com, bostunai.com, pinjam.com, dan lain sebagainya. Pembiayaan berbasis massal. Pembiayaan berbasis massal ada kitabisa.com, ayopeduli.com, dan lain-lain. Untuk pembiayaan berbasis peer-to-peer ada danadidik.com, investri.com, dan lain-lain. Untuk cicilan kartu kredit ada kredivo dan cicil.com, dan lain-lain. Definisi dan sejarah LKBB. Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan ekonomi yang lemah. Menurut surat keputusan Menteri, Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB ini adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia adalah sebagai berikut. Yaitu ada Badan Hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama dengan Badan Hukum Asing. Yang kedua ada Badan Hukum Asing dalam bentuk perwakilan dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Fungsi dan manfaat LKBB. Nah, fungsi LKBB yaitu mempunyai beberapa sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapat rendah agar mereka tidak terjerat rantai atau pelepasan uang. Yang kedua, membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal. Nah, yang ketiga, membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa. Yang keempat, memperlancar distribusi barang dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Nah, untuk manfaat LKBB yaitu pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah, sifatnya menolong sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan, ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Nah, secara tersebut pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang. Untuk jenis-jenis LKBB yaitu ada beberapa. Yang pertama ada lembaga pembiayaan sewa guna usaha atau leasing. Yang kedua ada pasar modal, bisa disebut juga bursa efek. Dan yang ketiga ada asuransi. Yang keempat ada pegadaian. Yang kelima ada koperasi simpan pinjam. Yang keenam ada dana pensiun. Dan yang ketujuh ada perusahaan anjak piutang. Tujuan dan peran LKBB. Tujuan diadakannya LKBB antara lain untuk memacu perkembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu penyediaan dana untuk membuka usaha baru dengan mengembangkan usaha yang telah ada. Dan peran LKBB yaitu mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya LKBB, maka konsumsi domestik bergerak maju dan mendorong laju perekonomian. Adapun beberapa kegiatan usaha LKBB di Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Yang kedua, memberikan fasilitas kredit kepada perusahaan baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, berperan menjadi
perantara bagi perusahaan dalam mendapatkan tenaga ahli di bidang finansial. Dan yang keempat, melaksanakan kegiatan usaha lain di bidang keuangan atas persetujuan Menteri Keuangan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.